Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Maka Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufarraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Agung yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita semangat yang begitu luar biasa untuk beribadah kepadanya hingga memasuki malam yang ke-19. Alhamdulillah, seolah-olah panasnya Ramadan selama 18 hari yang mendera-dera kita ini seolah-olah tidak terasa di malam hari. Seolah-olah kelelahan kita, rasa haus yang begitu parah di siang hari tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, untuk mendirikan qiyamul Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan hadirin yang kemuliakan, dengan semangat seperti ini kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang oleh Rasulullah digambarkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dimaafkan dosanya, diampuni dosanya apa-apa yang telah lalu daripadanya. Hadirin wa hadirat yang kami muliakan, dalam tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, malam ini merupakan puncak dari persiapan dari suatu tradisi yang Rasulullah laksanakan selama lebih dari 10 tahun menjalankan Ramadan. Biasanya setelah malam ke-20 atau setelah besok malam, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tidak lagi pulang ke rumah, tetapi melanjutkan dengan satu kegiatan yang bernama iktikaf, atau tinggal berdiam di masjid, memfokuskan diri untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam-malam 20 ke atas itu ada satu malam yang sangat istimewa yang digambarkan oleh Al-Qur'an Karim surat ke-97 ayat 1 dan seterusnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kata Allah, aku telah menurunkan Al-Qur'an yang mulia ini pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu? Hadirin yang kami muliakan, pada malam ini kami mencoba membawakan ikhtisar tentang makna Lailatul Qadar itu. Menurut Profesor Quraisy Shihab, kata-kata wa ma adraka itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Ada 13 tempat yang menggunakan kata-kata wa ma adraka, artinya tahukah kamu. Dan semua ke-13 tempat ini menunjukkan peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang luar biasa besarnya, yang sampai-sampai akal manusia tidak akan sampai ke sana untuk memikirkannya.
Namun demikian Allah berkenan memberikan penjelasan tentang apa yang ditanyakannya itu sendiri. Wa ma adraka mal qari'ah. Itu tahukah kamu tentang apa itu al-qari'ah atau hari pembalasan? Tentang hari pembalasan tentu kita tidak tahu kalau Allah dan Rasulnya tidak memberikan penjelasan. Begitu juga dengan Al-Qadar ini. Allah menanyakan, tahukah kamu tentang malam Lailatul Qadar itu? Kalau Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan kepada kita, tentu kita akan kesulitan mencerna apa sih malam Lailatul Qadar itu. Tetapi Allah berkenan memberikan jawaban sendiri dalam pertanyaannya itu. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para mufassir berpendapat, mengapa disebutkan sebagai lebih baik dari 1000 bulan? Karena orang-orang Arab pada saat itu mengenal angka tertinggi adalah angka 1000. Di situ juga para mufassir menjelaskan bahwa angka 1000 menunjukkan angka yang sangat banyak atau sangat tinggi nilainya. Untuk menunjukkan suatu bilangan maka disebutlah angka 1000 supaya kita ada semacam ketetapan. Hadirin yang kami muliakan, lantas para mufassir memberikan penjelasan bahwa Lailatul Qadar yang lebih dari 1000 bulan itu, 1000 bulan maksudnya adalah 1000 bulan beribadah atau 1000 bulan yang dikenal dari tahun-tahun kehidupan manusia. Ada yang menyamakan atau membandingkan bahwa 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun dari kehidupan manusia. Mengapa 83 tahun? Hadirin yang kami muliakan, ada beberapa hadis Rasulullah menceritakan tentang ini. Ada beberapa kisah yang merujuk mengapa sampai atau memberikan pengertian mengapa 1000 bulan itu apa maksudnya. Dalam satu hadis digambarkan bahwa suatu saat Rasulullah merenung. Apa yang direnungkan Rasulullah? Beliau merenungkan betapa pendek umur dari umatnya ini. Kalau kita ambil umur rata-rata sebagaimana Rasulullah, rata-rata kita 60 sampai 70 tahun. Bahkan ada yang 50 tahun, bahkan ada di bawahnya. Kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, alangkah sedikitnya usia kita ini dari segi peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mulai diwajibkan beribadah pada usia 17 tahun, maka 60 tahun dikurangi 17, alangkah singkatnya. Tidak sampai 50 tahun kita beribadah. Itulah yang menyebabkan hati Rasulullah menjadi gundah gulana. Bagaimana nanti di hari kemudian kalau kita dibandingkan dengan umat-umat yang berusia lebih dari 1000 tahun? Maka turunlah malaikat Jibril memberikan kabar bahwa sesungguhnya di malam Lailatul Qadar itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 tahun. Dalam hadis lain digambarkan, hadirin yang kami muliakan, bahwa Nabi pernah menceritakan ada 4 orang dari Bani Israel yang beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari 1000 tahun. Orang ini dalam hadis digambarkan bernama Jonah, Ezekiel, Zakaria, dan Joshua. Orang ini dalam kitab-kitab perjanjian lama disebutkan beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyukan 1000 tahun lamanya. Ketika kisah ini disampaikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah menjadi sedih. Ada semacam perasaan iri dalam hatinya. Kalau mereka bisa beribadah selama 1000 tahun, lantas usia kita saja ini tidak cukup 100 tahun, bagaimana kita bisa menyamai mereka itu dalam hal peribadatan kepada Allah? Dalam hal ini digambarkan bahwa setelah itu turunlah malaikat Jibril membicarakan atau menceritakan kepada Rasulullah bahwa ada satu malam dalam bulan Ramadan itu yang nilainya sama dengan 1000 tahun atau lebih dari 1000 tahun. Hadirin yang kami muliakan, oleh karena itu apabila kita bisa melaksanakan ibadah puasa terutama 10 terakhir Ramadan dengan khusyuk, lantas kita mendapatkan bulan Lailatul Qadar itu katakanlah 10 tahun berturut-turut, maka kita bisa menyamai usia daripada umat-umat terdahulu, yaitu 10 kali 83 tahun atau 830 tahun lebih. Inilah yang menyebabkan umat Muhammad itu sangat mulia. Bahkan dalam satu hadis digambarkan dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu diperuntukkan teristimewa atau spesial untuk umatku ini dan bukan untuk umat-umat sebelumku atau bukan untuk umat-umat sebelum umat Islam ini. Hadirin yang kami muliakan,
Malam Lailatul Qadar juga oleh para mufassir digambarkan sebagai, di samping sebagai malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, itu juga digambarkan sebagai malam penetapan segala urusan. Hal ini digambarkan dalam surah Al-Qadar sendiri. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu akan turun malaikat Jibril beserta banyak sekali malaikat. Untuk apa? Untuk menetapkan segala urusan. Urusan apa hadirin yang muliakan? Al-Quran menafsir dalam surat 3 sampai 5 surah Dukhan. Urusan-urusan itu disebutkan fiha yufraku kulli amrin hakim. Pada malam itu akan dilaksanakan, akan diatur segala macam urusan yang besar di sisi kami dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Urusan apa? Amran min indina inna kunna mursilin. Segala macam urusan yang besar di sisi kami, sesungguhnya kamilah yang mengutus para rasul. Hadirin yang kemuliakan, yang dimaksud dengan urusan oleh para mufassir adalah urusan-urusan yang bersangkut paut dengan kehidupan manusia sepanjang hidupnya, seperti urusan mati, urusan rezeki, nasib baik, nasib buruk, dan lain-lain sebagainya. Hadirin yang kemuliakan, inilah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Adalah suatu malam yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang di dalamnya akan turun malaikat Jibril dengan malaikat-malaikat lain dengan izin Tuhan. Malam itu bagi siapa yang mendapatinya akan diberikan kedamaian, ketenteraman sampai fajar tiba. Hadirin yang kemuliakan, terlepas dari tanda-tanda yang dijelaskan oleh banyak ulama, bagaimana tanda-tanda ketika malam Lailatul Qadar itu turun. Di situ ada tanda-tanda fisik. Misalnya pada malam itu seluruh alam semesta ini tenang tenteram. Anjing pun tidak berani menggonggong. Burung hantu pun bahkan tidak berani bersiul di malam hari. Ayam pun tidak berkokok. Bahkan di situ digambarkan air pun membeku di malam hari ketika didapati, sementara air biasanya adalah cair dan lain-lain sebagainya. Hadirin yang kemuliakan, terlepas dari itu adalah bahwa malam Lailatul Qadar akan mengunjungi, akan mendatangi umat Islam yang beriman, yang memang sudah mempersiapkan diri dari awal untuk didatangi oleh malam Lailatul Qadar itu sendiri. Siapa yang akan didatangi? Yaitu orang-orang yang bersih, suci hatinya, sudah terfokus beribadah selama 20 hari dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu laksana tamu. Seorang tamu agung yang datang kepada satu tempat itu tidak akan mendatangi semua orang yang ada di tempat itu, tetapi yang akan didatangi di tempat itu adalah orang-orang yang memang mempersiapkan diri untuk menjemput tamu itu. Oleh karena itu hadirin yang kemuliakan, mari kita mempersiapkan diri, mari kita berzikir, mari kita membersihkan diri. Mudah-mudahan dalam malam-malam Lailatul Qadar yang 10 hari terakhir, kita adalah merupakan salah seorang di antara yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Karena memang Rasulullah menganjurkan dalam sabdanya, carilah malam-malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Dalam hadis yang digambarkan, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu akan turun di malam-malam ganjil dalam 10 terakhir Ramadan, yaitu mulai tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Mudah-mudahan sekali lagi hadirin, kita adalah termasuk salah satu di antara hamba Allah yang akan mendapati malam Lailatul Qadar ini, sehingga insya Allah umur kita ini akan bermakna luar biasa panjangnya sampai 83 tahun. Jadi kalau kita sekarang ini sudah 50 tahun ditambah 83 tahun, artinya kita seolah-olah telah berusia lebih dari 100 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.